Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Ramani Susilo dari angkatan 2019, NIM 121, kelompok 4, praktikum farmakologi. Saya di sini akan menjelaskan tentang uji efek antiinflamasi. Yang pertama, untuk tujuan percobaannya itu mampu menjelaskan antiinflamasi suatu obat, lalu mampu menjelaskan tanda-tanda kardinal reaksi inflamasi pada jaringan atau organ. Lalu yang ketiga, mampu membandingkan kekuatan efek antiinflamasi berbagai obat antiinflamasi dengan parameter pembengkakan jaringan atau organ. Lalu yang kedua di sini adalah landasan teori. Landasan teori yang pertama itu respon inflamasi terjadi dalam 3 fase dan diperantarai mekanisme yang berbeda. Fase akut ditandai dengan vasodilatasi. Vasodilatasi peningkatan permeabilitas kapiler. Lalu ada fase reaksi lambat atau subakut ditandai dengan infiltrasi sel leukosit dan fagosit. Fase proliferasi kronik terjadi degenerasi dan fibrosis. Mediator inflamasi yang dilepaskan secara lokal seperti histamin, 5-hidroksitriptamin, faktor kemotaktik, leukotrin, lalu ada PG prostaglandin, lalu ada PAF platelet activity factor. Lalu pada inflamasi ini terjadi juga proses interaksi mediator adesif antara leukosit dan trombosit, termasuk selektin L-E sama -P, IKEM -1, VIKEM -1, dan leukosit ini integrin dalam proses adesi leukosit dan trombosit dengan endotelium dan area inflamasi. Ada beberapa dugaan T-ains mengganggu adesi dengan menghambat ekspresi atau aktivasi molekul adesi tertentu. Lalu yang ketiga ada alat dan bahan. Untuk alatnya yang pertama itu ada spuit injeksi 1 ml, lalu ada jarum, ujung tumpul, sonde, lalu ada mortir, stamper, lalu ada plethysmometer, lalu ada alat gelas, lalu ada stopwatch, lalu ada timbangan analitik, lalu ada timbangan hewan. Lalu untuk bahannya yang pertama ada obat karagenin 0,5% 0,5 ml, 1 gram karogen 1% plus NaCl 50 ml menghasilkan homogen. Lalu kita homogenkan hingga volumenya menjadi 100 ml. Lalu yang kedua ada obat asam mefanamat, ibuprofen, lalu ada diklofenak Na atau K, lalu ada piroxicam atau meloxicam, lalu ada dexamethasone, ada natrium diklofenak 6,75 mg per kilogram berat badan. Lalu di sini ada NaCmC atau Aquades. Lalu ada tikus putih, jantan, umur 2-3 bulan, berat badannya 150-250 gram. Lalu untuk cara kerjanya, yang pertama itu hewan uji
yang telah disiapkan dalam bak berkawat diberi tanda dengan spidol kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu yang kedua ada hewan uji ditimbang. Lalu setelah itu dicatat berat badannya. Lalu ada semua hewan uji diukur volume kakinya dengan pletismometer sebelum diberi perlakuan. Lalu yang keempat, beri obat antiinflamasi PO dengan sonde sesuai kelompok perlakuan dengan dosis pemberian seperti manusia yang dikonversi ke hewan uji. Lalu yang kelima, setelah 1 jam, 6 kelompok diinjeksi dengan karagenin 0,5%, 0,5 ml pada subplantar pedis. Ukur volume telapak kaki dengan pletismometer setiap 30 menit. Nah, untuk interpretasi hasilnya ada AUC 0 sampai 30 itu sama dengan VT 0 ditambah VT 30 dalam kurung plus 30 dikurangi T0 per 2. Lalu untuk AUC 30 sampai 60 VT 30 plus VT 60 dalam kurung plus 60 sampai dikurangi plus 30 per 2. Lalu untuk pembahasannya di sini yang pertama ada media inflamasi. Itu ada histamin, ada hemolaktik. Lalu untuk patofisiologi nyerinya terdapat injuri mengeluarkan mediasi nyeri, lalu mediator mengaktifkan reseptor nyeri, lalu terdeteksi transmisi disalurkan, serabut dapat menuju ke medula spinalis. Obat yang menghambat dan bekerja sekaligus. Itu pertama ada antalgin sama ibuprofen. Untuk obat anti analgetik itu paracetamol. Terus obat anti analgetik dan anti inflamasi itu ada meloxicum sama asam mefenamat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.